Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini, kita harus punya kefahaman yang benar. Kalau kita punya kefahaman yang benar, akan bertindak yang benar, akhirnya kita selamat. Tapi kalau seorang manusia kefahamannya keliru, maka dia akan bertindak yang keliru, akhirnya celaka. Bagaimana orang kalau punya kefahaman bahwa obat adalah racun, racun adalah obat, tentu dia akan celaka. Dia akan membuang obat, makan racun. Bagaimana kalau orang punya kefahaman musuh dianggap teman, teman dianggap musuh, maka dia akan merangkul musuhnya dan dia akan memerangi temannya. Maka kefahaman yang benar ini adalah penting. Kefahaman yang pertama yang harus lurus, kalau tidak ini sangat-sangat berbahaya, adalah kefahaman bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Penguasa alam semesta ini hanyalah Allah. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Manusia betul-betul tidak berkuasa. Kalaupun manusia itu bagaimanapun pandainya, bagaimanapun hebatnya, sebetulnya itu hanya dipandaikan oleh penciptanya, dihebatkan oleh penciptanya. Sedangkan manusia sendiri itu tidak punya apa-apa. Banyak manusia telah tergiur dengan otaknya yang katanya begitu cerdas, sampai mereka ini lupa dengan yang menciptakan otaknya. Banyak manusia membanggakan dunia ini sampai lupa kepada yang menciptakan dunia. Ini adalah kesalahpahaman. Yang berkuasa di alam semesta ini hanya penciptanya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sangat berhajat kepada Allah. Bahkan hajat kita ini hanya kepada Allah saja sebetulnya. Allahus Samad. Allah lah hajat kita yang sebenarnya. Kita pergi ke sawah, perasaan kita hajat kepada sawah. Sebetulnya tidak.
Ini satu kesalahan faham saja. Sebetulnya kita ini hajat kepada yang menciptakan sawah. Kalau Allah tidak menciptakan sawah, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sawah kita, tidak mendatangkan airnya, tidak mendatangkan anginnya, bagaimana? Kalau kita bisa merasa hajat kepada sawah, hajat kamu itu kepada yang menciptakan sawah. Kita berhajat kepada dokter, hakikatnya tidak. Kita ini berhajat kepada Allah yang menciptakan dokter itu, yang memberikan ilham kebaikan kepada dokter itu, sehingga mengobati bisa dengan cara yang benar. Kalau Allah menyesatkan dokter itu, maka mau ngambil obat keliru, sehingga yang diambil malah obat tikus, kamu malah mati. Jangan merasa hajat kepada dokter, hajat kepada yang menciptakan dokter. Begitu semua hal sebetulnya begitu. Hajat kita itu kepada Allah sebetulnya. Cuman karena kesalahan paham, perasaan kita, hajat kita kepada sawah, hajat kita kepada obat, hajat kita kepada ini, hajat kita kepada itu. Hajat kita sebenarnya hanya pertolongan Allah SWT. Maka apa-apa mulailah dengan bismillah, mengingati Allah. Dengan nama Allah, ingati Allah. Kalau kamu makan, jangan menyebut makanan, sebutlah Allah. Bismillah. Mau macul, bismillah. Mau tidur, bismillah. Yang diingati Allah. Kamu ke sawah, hatinya kepada Allah. Ke ladang, hatinya kepada Allah. Mau makan, hatinya kepada Allah. Allah bisa menjadikan makanan ini bermanfaat buat saya, sehingga saya jadi segar, sehat. Bisa juga Allah menjadikan makanan ini malah bahaya buat saya, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit macam-macam. Maka makan hatinya kepada Allah, minum hatinya kepada Allah, bertemu teman hatinya kepada Allah, bertemu keluarga hatinya kepada Allah, bertemu siapa saja hatinya kepada Allah. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hanyalah makhluk-makhluk Allah. Terserah Allah, dijadikan bahaya juga bisa, dijadikan manfaat juga bisa. Yang besar bisa dijadikan lemah oleh Allah, yang lemah bisa dijadikan kuat oleh Allah. Yang manfaat bisa dijadikan tidak manfaat, yang tidak manfaat dijadikan bermanfaat. Nah ini subhanahu wa ta'ala, orang itu memahami perkara seperti ini, itu kalau dia ini sibuk di dalam dakwah, di dalam perjuangan agama, nanti dia ini akan paham lama-lama. Sebagaimana diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengadakan perjalanan hijrah dipimpin yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, naik ke Gua Thur, diburu seluruh pasukan-pasukan elit Mekah, memburu baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ini. Keduanya masuk di Gua Thur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada umat, bagaimana kalau Allah itu menginginkan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk melindungi seseorang, mudah saja bagi Allah. Allah tidak mendatangkan singa, Allah tidak mendatangkan ular, Allah tidak mendatangkan malaikat-malaikat. Allah datangkan melandingan sarang laba-laba. Laba-laba itu bukan disuruh perang oleh Allah, juga tidak. Kamu bikin
rumah di pintu gua itu. Sudah itu tok. Sudah, kamu diam aja di situ. Pasukan-pasukan elit Quraisy datang sampai di depan pintu gua. Maka sebagian mengatakan, kita masuk ke gua itu, barangkali Muhammad ada di dalam situ. Maka yang lain, oh nggak mungkin, ini loh ada sarang laba-laba di sini. Ini Muhammad belum lahir sudah ada di sini, katanya. Kita percuma aja masuk ke situ. Tapi ini bekas-bekasnya ini, melihat bekas-bekas telapak tangan itu masuk ke sini itu Muhammad dengan Abu Bakar itu. Tapi pimpinan pasukan elit ini tertawa, goblok. Ya. Kalau Muhammad masuk ke sini ya sarang laba-laba ini sudah hilang. Dah pulang. Percuma aja ke sini. Bagaimana Allah melindungi baginda Nabi menghadapi pasukan-pasukan Quraisy itu. Tidak perlu pedang, ya, tidak perlu tombak, tidak perlu pasukan, tidak akan laba-laba, dan laba-laba itu juga tidak disuruh apa-apa, suruh membuat rumah aja di situ, cukup. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang selamat, laba-laba pun sudah cukup. Setelah itu baginda Nabi berjalan menuju Madinah, tiba-tiba diburu oleh pendekar Arab namanya Suraqah. Nabi tenang aja, baca Quran aja. Kali ini Allah tidak kirim laba-laba lagi untuk menghadapi Suraqah, enggak. Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah yang diinjak oleh kudanya Suraqah itu loh ambles. Dia keluar ambles lagi, dia keluar ambles lagi. Akhirnya Suraqah paham, oh kualat saya ini. Nah, akhirnya malah masuk Islam. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah Nabi ke Madinah. Jadi kalau Allah menolong itu bukan mesti pakai laba-laba. Semua tanah yang ada di dunia ini di dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki, tanah pun jadi pasukannya Allah, laba-laba pun jadi pasukannya Allah. Sekarang Nabi sampai ke Madinah, disambut orang-orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Berbondong-bondong orang Madinah menyambut baginda Nabi. Masya Allah. Sehingga lantunan lagu orang Madinah itu sampai sekarang dihafalkan oleh umat Islam, karena begitu sangat-sangat sekali mengesan. Nah, malaikat Allah SWT, hari berganti hari, bulan berganti bulan, orang Mekah masih ngamuk terus, memerangi orang Islam terus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan pelajaran kepada kita manusia ini, bahwa manusia betul-betul tidak berkuasa apapun. Tiba-tiba tokoh-tokoh Quraisy yang memerangi Nabi, Khalid bin Walid, tiba-tiba masuk Islam. Tokoh politik Quraisy, Amr bin As, masuk Islam. Satu persatu masuk Islam. Akhirnya hampir semua masuk Islam semua. Jadi orang itu kalau dimarahi orang itu nggak usah ingat sama orang itu, bismillah, ingat sama Allah. Allah berkuasa menjadikan orang marah, Allah berkuasa menjadikan orang tidak marah. Orang Quraisy semua memusuhi Nabi, akhirnya semua jadi sahabat Nabi.
jadi pembela-pembela Nabi, jadi pejuang-pejuang. Kenapa? Ya karena Allah merubah hatinya. Jadi semulaikan Allah SWT, manusia itu sampai hatinya sendiri pun tidak bisa dikuasai oleh dia. Seorang tokoh Mekah datang di depan Ka'bah, bersumpah dihitung jari, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak akan masuk Islam, saya tidak akan ikut Muhammad, katanya dia. Sumpah-sumpah di depan Ka'bah. Setelah selesai sumpah, terus jalan aja ke Madinah masuk Islam. Aneh terus mereka. Sampai ke depan Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi sudah sumpah-sumpah di depan Ka'bah tidak akan masuk Islam, kok malah kesini. Ya tadi saya doain, semoga Allah datangkan kamu ke sini. Allah datangkan, kamu datang. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, manusia ini betul-betul tidak punya kuasa apa-apa. Manusia kecil, manusia besar, manusia miskin, manusia kaya, rakyat, raja, tidak punya kuasa apa-apa. Semua hanya makhluk-makhluk Allah, tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Ini iman harus mantap betul mereka. Karena memang dunia ini dijadikan oleh Allah SWT itu dipenuhi dengan asbab-asbab. Orang makan ada asbabnya, sawah, ladang. Ini ada asbabnya, ini ada asbabnya. Padahal semuanya itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan asbab. Tapi ini Allah menguji manusia. Kalau orang itu pikirannya bodoh, kalau orang itu imannya lemah, maka dia akan yakin kepada asbab, yakin kepada benda-benda. Tapi kalau orang itu pikirannya cerdas, imannya lurus, dia tidak yakin dengan benda-benda, yakin kepada yang menciptakan benda. Itulah makna la ilaha illallah. Nah, oleh karena Allah SWT, umat ini diuji oleh Allah dengan macam-macam ujian. Ujian pertama, katanya para ulama, itu adalah berhala. Ini ujian pertama. Ini berhala ini juga banyak orang sesat sebab berhala ini. Mulai zaman dulu sampai sekarang, orang pada yakin kepada berhala, menyembah berhala, menyembah benda. Orang Jepang tuh katanya orang pinter, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum kasih hidayah, maka nyembah berhala. Kaisar Hirohito itu punya berhala gede sekali, tiap hari sujud di situ. Manusia yang punya otak malah sujud kepada batu yang tidak punya otak. Orang India yang pandai-pandai, mereka itu malah sujud kepada sapi. Orang India itu dulu terkenal pandai-pandai itu. Masya Allah, ahli-ahli filsafat India itu buku-bukunya terkenal seluruh dunia. Namaikan Allah Ta'ala. Tetapi ketika iman tidak ada, aneh yang terjadi itu, malah nyembah sapi. Seorang tokoh politik India yang baru-baru saja mati zaman tahun 40-an itu, dia menulis dalam bukunya, itu lucu sekali bukunya itu. Ini tokoh nasional, yang itu gambarnya ditulis di duit India itu, gambarnya ada itu, dia
Dia sering datang ke PBB, datang kemana-mana. Pokoknya tokoh kemerdekaan India pada zaman dulu. Itu dia nulis dalam satu bukunya, kita ini menyusu ibu kita 2 tahun, tapi kita menyusu kepada sapi seumur hidup. Maka sapi itu lebih mulia daripada ibu kita. Maka kita harus menyembah sapi, katanya dia itu. Ini tokoh nasional, orang pinternya India itu. Coba semuanya kan, orang ini kalau nggak dapat hidayah itu aneh-aneh semuanya kan. Kemudian semuanya Allah Ta'ala datang ujian yang lebih besar lagi, menguji keyakinan umat ini. Apa itu? Harta benda. Nah, ini kalau masalah berhala ini yang kena ujian ya orang-orang Hindu, Buddha, Nasrani yang nyembah salib dan sebagainya. Itu umat Islam sudah selamat ini, cuman hanya bau-baunya saja. Kalau orang Islam nyembah berhala nggak ada, tapi kalau ada bau berhala ada. Ada ini takut genderuwo, takut apa. Kalau menyembah sih enggak, tapi masih ngeredek gitu toh. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta benda ini umat Islam pun banyak yang kena, sehingga keyakinannya kalau harta benda ada beres, kalau harta benda tidak ada tidak akan beres. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan seperti ini telah menipu banyak orang. Kalau harta benda itu bisa menyelesaikan masalah, Qarun sudah selesai masalah. Tapi apakah selesai masalah? Kalau harta benda itu menyelesaikan masalah, orang-orang kaya nggak akan mati, malaikat. Orang-orang kaya tidak akan sakit. Duit akeh. Harta benda tidak bisa menyelamatkan seseorang. Allah yang bisa menyelamatkan seseorang. Harta benda juga tidak bisa memberikan ketenangan kepada seseorang. Hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan. Kamu tanya orang-orang kaya itu, hidupnya tenang atau tidak? Nanti siapnya tidak tenang. Orang-orang kaya di dunia ini. Zaman dulu di Inggris itu ada orang kaya, perempuan ini, namanya Jackie Onassis, kaya sekali, punya pulau sendiri, pesawat terbangnya itu banyak, hotelnya berpuluh-puluh, beratus-ratus, punya kapal sendiri, kapal pesiar sendiri, pokoknya orang paling sugih seluruh dunia. Tapi malaikat Allah Ta'ala dia tidak bisa tenang. Kawin baru 3 hari cerai, kawin lagi cerai lagi, lama-lama ngendap gantung malaikat. Nggak pernah tenang, nggak pernah tenang. Jadi cuman setan itu menipu manusia. Kalau kamu duitnya banyak tenang, oh tidak. Sudah banyak contohnya orang duitnya banyak juga tidak pernah tenang. Tenang itu orang tabligh tuh, ngantuk terus. Tenang, ya. Sampai nggak ngerti isinya bayan tadi apa, sudah pokoknya tenang saja. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ujian yang lebih berat lagi, yaitu teknologi, malaikat. Orang Islam sekarang pokoknya mana saja, sampai orang-orang pinter, sampai orang-orang agama, sampai orang-orang masjid, pokoknya kalau teknologi itu maju, beres. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala ini juga omong kosong, malaikat. Ini ada tipuan saja, malaikat.
Apakah dunia setelah banyak teknologi ini, apakah dunia tentram? Tidak tentram. Apakah teknologi sudah malas menyelesaikan masalah dunia ini? Tidak selesai juga. Di mana-mana seluruh dunia gegeran, perang, macam-macam. Hari-hari beribu-ribu dicetak sarjana ekonomi. Apakah ekonomi selesai? Tidak. Tambah resesi ekonomi di mana-mana. Di mana-mana dicetak sarjana politik. Apakah politik jadi tertata? Tidak. Malah amburadul gak karu-karuan. Tidak. Teknologi tidak menyelesaikan masalah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala nanti akan ada ujian yang lebih berat lagi, yaitu Dajjal. Dajjal ini semulaikan, katanya para ulama, seluruh keajaiban yang Allah berikan kepada makhluk ini dikumpulkan oleh Allah kepada Dajjal semua untuk menguji manusia ini. Keampuhan teknologi, keampuhan dukun-dukun, tukang sihir, keampuhan, pokoknya keampuhan apa saja Allah kasihkan pada Dajjal untuk menguji manusia ini. Dajjal ini jalan-jalan di kuburan berteriak, orang-orang kuburan bangun. Nah, bangun semua. Nah, semua pada ngomong, ini Tuhan kita. Dajjal ini, katanya orang-orang yang baru bangun itu, padahal yang bangun itu setan sebetulnya. Nah, tapi memang sudah berkomplot dengan Dajjal tadi itu, macam-macam. Dia lewat di tempat-tempat pertambangan, keluar emas, keluar perak, emas perak keluar. Nggak ada hujan, langsung datang hujan. Hujan datang, stop, langsung berhenti. Nah, orang-orang yang suka yang aneh-aneh, ini baru ini. Nah, langsung jadi pengikutnya Dajjal. Tapi kalau orang iman, bukan ini. Inilah yang telah diceritakan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Inilah yang diceritakan oleh Nabi dulu, akan datang fitnahnya Dajjal yang matanya satu. Seumpama Dajjal ini hebat, saudara-saudaraku, dia akan memperbaiki matanya sendiri aja nggak bisa memperbaiki. Ini fitnah ini. Kalau orang itu yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah, maka bertemu Dajjal dia tidak tertipu. Kata para ulama, seorang ulama datang ke kota-kota melihat bangunan yang bertingkat-tingkat. Santri-santrinya terheran-heran, Masya Allah, luar biasa ini. Berapa puluh tingkat ini bangunan kayak begini, ini berapa juta, berapa miliar biayanya. Maka kiainya, kamu ngaji sudah bertahun-tahun, tidak ada yang masuk di otak kamu. Bagaimana Pak Kiai? Iya, apa kamu nggak pernah baca di Bukhari bahwa rumah bertingkat-tingkat ini tanda akan datang kiamat? Pernah baca nggak? Pernah, tapi sudah lupa. Melihat bangunan langsung lupa santri-santri itu, sehingga ingin beli gak bisa ya, ingin lihat-lihat, kalau bisa masuk gitu. Karena imannya ini lemah, maka Subhanahu wa ta'ala ilmunya itu lupa semua. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan banyak sekali mengenai kejadian-kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman itu. Semua sudah ada itu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang itu punya yakin kepada Allah, yakin dengan berita Rasulullah, melihat keadaan zaman sekarang ini, dia cuma mengatakan shadaqa Rasulullah, benar apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Seorang ulama menulis kitab namanya Ahadisu Sayyidil Mursalin fi Hawadisi Qarnil Isrin. Hadis-hadisnya Nabi
Sayyidul Mursalin yang bercerita mengenai kejadian-kejadian abad 20. Di situ sudah ada, Nabi sudah menjelaskan mulai kan. Akan adanya HP itu sudah ada di situ. Adanya telepon sudah ada di situ. Adanya pesawat terbang sudah diceritakan di situ oleh Nabi. Walaupun namanya tidak seperti nama kita, belum ada namanya zaman Nabi, tapi isinya maksudnya itu. Maka kalau orang itu paham ilmu-ilmu agama, membaca hadis Nabi, maka zaman sekarang itu tambah ingatnya pada akhirat. Kiamat wis arep teko. Kiamat sudah dekat ini. Tapi kalau orang yang tidak tahu berita-berita dari Nabi, oh ini zaman modern, ini agama ini zaman unta, ketinggalan zaman. Kok ketinggalan zaman bagaimana? Sekarang yang kamu katakan zaman modern itu, pabrik mana yang sudah bisa membuat unta? Zaman sekarang, zaman dulu itu sama saja. Bikin unta juga nggak bisa, apalagi bikin unta. Bikin satu sayap nyamuk pun nggak bisa manusia itu. Nggak ada perkembangan apa-apa. Dalam bidang itu, kalaupun ada perkembangan-perkembangan yang lain itu, tapi ketika ada satu masalah besar bagi manusia yang belum pernah diselesaikan, maka sebetulnya teknologi